Dalam tradisi Yahudi, sosok Saul atau Shaul sering digambarkan sebagai raja yang terkutuk. Ia adalah raja pertama Bani Israel yang diangkat atas permintaan mereka sendiri ketika mereka menolak kepemimpinan para nabi dan menginginkan figur politik yang tampak gagah dan kuat. Kitab-kitab Yahudi menggambarkan Saul sebagai raja yang gagal secara spiritual karena dianggap melanggar perintah Tuhan bersikap tidak taat dan akhirnya ditinggalkan oleh ruh ketuhanan. Dalam pandangan Yahudi, kegagalan Saul bukan sekadar kesalahan pribadi, tetapi bukti bahwa kekuasaan tanpa kepatuhan mutlak kepada Tuhan akan berakhir dengan kehinaan. Ia digambarkan diliputi kecemburuan, kemarahan, dan kegilaan, hingga akhirnya mati dalam keadaan tragis. Narasi ini membentuk kesan bahwa Saul adalah raja yang dikutuk dan dilaknat karena ketidaktaatannya sendiri. Sementara itu, dalam tradisi Kristen, Saul sering ditempatkan sebagai musuh Nabi Daud. Fokus utama kisah Kristen bukan pada legitimasi awal Saul sebagai raja pilihan Tuhan, tetapi pada konflik batinnya dengan Daud yang dianggap sebagai raja sejati yang akan datang. Saul diposisikan sebagai penghalang rencana ilahi karena ia mencoba membunuh Daud berulang kali. Dalam banyak khotbah dan tafsir, Kristen Saul menjadi simbol pemimpin lama yang ditolak Tuhan, sementara Daud adalah figur anugerah dan janji. Akibatnya, Saul tidak hanya dipandang gagal, tetapi juga menjadi antagonis utama dalam kisah suci mereka. Narasi ini memperkuat gambaran negatif Saul sebagai sosok yang dikuasai iri hati dan ketakutan hingga akhirnya mati dalam keadaan hina. Namun, pandangan ilmuwan Muslim terhadap Saul atau Talut sangat berbeda dan justru menjadi bantahan keras terhadap narasi Yahudi dan Kristen. Dalam Al-Quran, Saul disebut sebagai Talut dan diangkat langsung oleh Allah sebagai raja atas Bani Israel melalui perantaraan nabi mereka. Penunjukan Talut bukan berdasarkan keturunan kekayaan atau ambisi politik, tetapi berdasarkan ilmu dan kekuatan fisik yang dianugerahkan Allah. Ketika Bani Israel meragukan kepemimpinannya, Allah menegaskan bahwa Talut dipilih dan dilebihkan dalam ilmu dan tubuh. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, Talut adalah pemimpin sah yang mendapatkan legitimasi ilahi, bukan raja terkutuk atau pemimpin yang dibenci Tuhan. Para ilmuwan Muslim menekankan bahwa kegagalan sebagian Bani Israel bukan terletak pada Talut, tetapi pada sikap mereka sendiri yang gemar membangkang perintah Tuhan. Ujian sungai yang disebutkan dalam Al-Quran menunjukkan bahwa mayoritas pasukan Talut gagal menahan hawa nafsu mereka sendiri. Hanya sedikit yang taat, dan bersama mereka, Allah memberikan kemenangan atas Jalut. Dalam pandangan Islam, kemenangan ini adalah bukti bahwa Talut berada di jalan yang benar dan mendapatkan pertolongan Allah. Tidak mungkin Allah menolong raja yang terkutuk atau dimurkai sebagaimana klaim Yahudi. Ilmuwan Muslim juga mengkritik keras narasi yang menggambarkan Saul sebagai raja gila dan kehilangan ruh ketuhanan. Dalam akidah Islam, para pemimpin yang dipilih Allah tidak digambarkan sebagai sosok yang kehilangan akal atau dikuasai setan tanpa sebab yang benar. Tuduhan semacam itu dinilai sebagai distorsi sejarah dan bentuk penghinaan terhadap figur yang pernah dipilih Allah. Para ulama menilai bahwa tradisi Yahudi sering mencampurkan unsur dendam politik dan konflik internal ke dalam teks-teks mereka, sehingga menghasilkan gambaran negatif yang berlebihan terhadap tokoh tertentu. Adapun klaim Kristen yang menjadikan Saul semata-mata sebagai musuh Daud juga dibantah oleh ilmuwan Muslim. Dalam Islam, Nabi Daud tidak naik tahta melalui kudeta atau pembunuhan terhadap Talut. Daud adalah seorang nabi yang diberi hikmah dan kekuasaan setelah wafatnya Talut secara alami di medan perang. Tidak ada narasi bahwa Daud adalah perusak legitimasi Talut. Justru, Daud berada di barisan pasukan Talut dan membunuh Jalut dengan izin Allah. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara Talut dan Daud dalam Islam bukan hubungan musuh, melainkan hubungan pemimpin dan prajurit yang sama
sama berada di jalan Allah. Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir dan Ats-Tsabari menjelaskan bahwa kisah Talut dalam Al-Quran bertujuan membersihkan sejarah Bani Israel dari tuduhan-tuduhan yang tidak adil terhadap para pemimpin pilihan Allah. Islam datang bukan untuk mengulang fitnah lama, tetapi untuk meluruskan penyimpangan sejarah. Oleh karena itu, Islam menolak label raja terkutuk dan menolak narasi musuh Daud yang dilekatkan kepada Saul. Talut dalam Islam adalah simbol kepemimpinan yang diuji oleh ketaatan umatnya, bukan simbol kegilaan atau kedengkian. Dengan demikian, bantahan ilmuwan Muslim terhadap klaim Yahudi dan Kristen bersifat mendasar. Islam menegaskan bahwa Talut adalah raja sah, pilihan Allah yang diuji dengan berat oleh kaumnya sendiri. Narasi yang menjadikannya terkutuk atau musuh nabi lain dianggap sebagai bentuk distorsi teologis dan historis. Kisah Talut dalam Islam mengajarkan bahwa kegagalan umat seringkali disalahkan kepada pemimpin, padahal akar masalahnya adalah pembangkangan dan kelemahan iman masyarakat itu sendiri. Ini sekaligus menjadi kritik keras terhadap cara Yahudi dan Kristen membaca sejarah para nabi dan raja Bani Israel melalui lensa konflik dan kepentingan internal mereka sendiri. Dalam kajian lanjutan, para pemikir Muslim juga menyoroti pola umum dalam literatur Yahudi dan Kristen yang kerap mengangkat satu tokoh lalu menjatuhkan tokoh lain demi membangun narasi teologis tertentu. Dalam kasus Saul, terlihat jelas bagaimana citra dirinya dikorbankan demi mengagungkan figur Daud. Ilmuwan Muslim menilai cara ini tidak netral karena sejarah dibaca bukan sebagai rangkaian peristiwa objektif, tetapi sebagai alat pembenaran keyakinan. Ketika Daud ingin ditempatkan sebagai pusat janji ilahi, maka Saul harus digambarkan buruk, gagal, dan tercela agar peralihan kekuasaan tampak sah secara teologis. Islam menolak metode semacam ini karena bertentangan dengan prinsip keadilan dalam menilai manusia. Dalam Al-Quran, kisah Talut disampaikan secara ringkas, namun syarat makna tanpa sensasi dan tanpa penghinaan karakter. Tidak ada penggambaran emosi liar atau sifat tercela yang dilebih-lebihkan. Ini menjadi ciri khas pendekatan Islam dalam merekam sejarah, yaitu fokus pada pelajaran iman, bukan drama pribadi. Para ulama menegaskan bahwa apabila Talut benar-benar ditolak Allah, maka Al-Quran tidak akan menyebutkan penunjukannya secara tegas, apalagi mengaitkannya dengan kemenangan besar atas Jalut. Fakta bahwa namanya diabadikan dalam wahyu justru menunjukkan kehormatan yang tidak mungkin diberikan kepada figur terlaknat. Sebagian ilmuwan Muslim kontemporer juga mengkritik keras konsep kutukan turun-temurun dalam tradisi Yahudi yang sering dilekatkan pada raja-raja tertentu. Konsep ini dinilai berbahaya karena menjadikan kegagalan sejarah sebagai stigma abadi yang diwariskan dalam ingatan kolektif. Islam memutus cara pandang tersebut dengan menegaskan bahwa setiap manusia dinilai berdasarkan amalnya sendiri dan setiap pemimpin diuji sesuai zamannya. Talut diuji melalui kepemimpinan militer, tekanan sosial, dan pembangkangan rakyatnya, bukan melalui label kutukan yang dipaksakan oleh generasi setelahnya. Dalam diskursus akademik Muslim modern, kisah Saul juga dibaca sebagai contoh bagaimana politik keagamaan dapat memanipulasi memori publik. Ketika otoritas keagamaan bersekutu dengan kepentingan dinasti tertentu, maka sejarah diseleksi dan disunting. Ilmuwan Muslim melihat inilah yang terjadi dalam teks-teks pasca Daud dan Sulaiman, di mana legitimasi kekuasaan perlu diperkuat dengan menurunkan martabat pendahulunya. Islam datang dengan pendekatan korektif, bukan untuk memuliakan satu kelompok dan merendahkan yang lain, tetapi untuk mengembalikan ukuran kemuliaan kepada ketaatan dan amanah. Dari sisi moral, kisah Talut dalam Islam juga membawa pesan berbeda. Ia bukan raja sempurna, tanpa celah, namun ia adalah pemimpin yang berusaha menjalankan perintah Tuhan di tengah umat yang keras kepala. Kegagalan sebagian pasukannya bukan cermin kebobrokan dirinya, tetapi cermin rapuhnya disiplin spiritual masyarakat. Ini
berbanding terbalik dengan narasi Yahudi dan Kristen yang cenderung memusatkan kesalahan pada figur tunggal. Islam justru mengajarkan tanggung jawab kolektif dan menolak budaya kambing hitam dalam membaca sejarah. Dengan pendekatan ini, bantahan ilmuwan Muslim tidak berhenti pada perbedaan kisah, tetapi menyentuh akar metodologi penulisan sejarah agama. Islam menegaskan bahwa wahyu bukan sekadar kisah masa lalu, melainkan alat koreksi atas penyimpangan ingatan umat manusia. Oleh sebab itu, figur Saul atau Thalut dalam Islam berdiri sebagai simbol keadilan ilahi yang sering bertentangan dengan penilaian manusia. Apa yang dicela oleh satu komunitas bisa jadi dimuliakan oleh Allah, dan apa yang diagungkan oleh manusia bisa jadi runtuh di sisi Tuhan. Inilah pesan utama yang membedakan pandangan Islam dari Yahudi dan Kristen dalam menilai raja pertama Bani Israel. Dalam kelanjutan analisis, para sarjana Muslim menaruh perhatian pada aspek kejujuran wahyu dalam membongkar psikologi umat, bukan sekadar tokoh. Mereka melihat bahwa kisah Talut mengungkap kecenderungan manusia yang selalu mencari alasan eksternal ketika menghadapi kegagalan. Dalam tradisi lain, kesalahan dibebankan kepada figur pemimpin agar komunitas terbebas dari introspeksi. Islam justru memaksa pembacanya bercermin pada diri sendiri, karena kemenangan dan kekalahan dikaitkan dengan kesetiaan pada perintah Allah. Dengan cara ini, figur Thalut tidak dijadikan objek pelampiasan kekecewaan kolektif, melainkan cermin bagi umat yang diuji. Para mufasir juga menyoroti pilihan bahasa Al-Quran yang sangat berhati-hati ketika menceritakan tokoh terdahulu. Tidak ada narasi yang merendahkan martabat manusia secara berlebihan. Hal ini berbeda dengan kisah-kisah yang syarat emosi ekstrim dan konflik personal. Dalam Islam, kehormatan manusia dijaga selama tidak ada nas yang tegas menyatakan sebaliknya. Karena itu, Thalut dipresentasikan sebagai pemimpin yang diuji keteguhan, bukan sebagai karakter tragis yang dijatuhkan untuk mengangkat tokoh lain. Pendekatan ini dinilai lebih konsisten dengan prinsip keadilan ilahi. Lebih jauh lagi, para pemikir Muslim menilai bahwa penggambaran negatif Saul dalam tradisi lain mencerminkan ketegangan politik internal yang dibingkai sebagai kehendak Tuhan. Ketika kepemimpinan bergeser, maka legitimasi lama perlu dilemahkan. Islam tidak mengadopsi pola ini karena tidak membutuhkan pembenaran politik masa lalu. Wahyu Islam berdiri di atas prinsip bahwa kekuasaan adalah amanah sementara waktu yang dapat berpindah tanpa perlu mencemarkan nama pendahulu. Oleh sebab itu, kisah Talut tetap bersih dari narasi dendam sejarah. Dalam konteks etika kepemimpinan Islam, melihat Talut sebagai contoh bahwa pemilihan pemimpin tidak selalu sejalan dengan selera masa. Bani Israel menginginkan figur tertentu, namun Allah menetapkan pilihan yang berbeda. Reaksi penolakan mereka justru membuka tabir penyakit sosial berupa kesombongan dan standar duniawi. Pelajaran ini menjadi relevan lintas zaman karena umat sering mengukur kelayakan dengan harta dan garis keturunan. Kisah ini tidak membutuhkan tokoh terkutuk untuk menyampaikan pesan moralnya. Dengan demikian, bantahan ilmuwan Muslim mencapai tahap yang lebih dalam, bukan hanya pada pembelaan figur, tetapi pada pembelaan prinsip. Islam membebaskan sejarah dari beban propaganda dan membebaskan tokoh dari label yang tidak dibangun atas wahyu yang sahih. Thalut tidak diangkat untuk dipuja dan tidak pula dijatuhkan untuk dicela. Ia hadir sebagai bagian dari rangkaian ujian ilahi yang mengajarkan bahwa kemuliaan tidak selalu sejalan dengan popularitas dan kehinaan tidak selalu ditentukan oleh penilaian manusia. Inilah kerangka berpikir yang membuat Islam berdiri berbeda dan tegas dalam menilai sosok raja pertama Bani Israel. Dalam lanjutan pembahasan, para cendekiawan Muslim juga menyoroti bagaimana perbedaan sumber otoritas memengaruhi cara menilai masa lalu. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, teks sejarah bercampur dengan tradisi lisan dan kepentingan komunitas, sehingga batas antara wahyu dan tafsir manusia sering kabur. Islam
memisahkan dengan tegas antara firman Allah dan penilaian manusia. Karena itu, kisah Talut berdiri di atas otoritas wahyu yang dianggap terjaga dari manipulasi. Prinsip ini membuat Islam berani berbeda secara tajam tanpa perlu menyesuaikan diri dengan narasi dominan yang telah mengakar berabad-abad. Sebagian ulama juga menegaskan bahwa cara Islam memandang Talut sejalan dengan visi universal keadilan Tuhan. Allah tidak terikat oleh etnis silsilah atau simbol politik. Ketika Talut dipilih, hal itu menegaskan bahwa kelayakan kepemimpinan diukur melalui kapasitas moral dan kemampuan menghadapi amanah besar. Pandangan ini secara tidak langsung menggugurkan anggapan bahwa kegagalan akhir hidup seseorang otomatis meniadakan seluruh kebaikan yang pernah ia lakukan. Islam menolak logika hitam putih semacam itu karena kehidupan manusia dipenuhi ujian yang kompleks. Dalam diskursus teologis yang lebih luas, para ilmuwan Muslim melihat kisah ini sebagai bantahan terhadap konsep bahwa sejarah suci harus selalu berujung pada tokoh yang dianggap pemenang oleh satu komunitas. Dalam Islam, sejarah bukan panggung glorifikasi satu figur, tetapi ladang pelajaran bagi seluruh umat manusia. Talut tidak diposisikan sebagai pahlawan sempurna dan tidak pula sebagai penjahat yang pantas dilupakan. Ia menjadi bagian dari rangkaian ujian ilahi yang saling terhubung tanpa perlu saling menjatuhkan. Para pemikir Muslim modern bahkan menilai bahwa polemik seputar Saul mencerminkan kecenderungan manusia menilai tokoh agama dengan kacamata emosi dan loyalitas kelompok. Ketika seseorang berada di luar garis favorit, maka segala kekurangannya diperbesar dan kebaikannya dikecilkan. Islam mengoreksi kecenderungan ini dengan menanamkan sikap adil, bahkan terhadap figur yang tidak sejalan dengan harapan mayoritas. Sikap ini menjadi fondasi penting dalam membangun peradaban yang tidak gemar mengutuk masa lalu. Akhirnya, pembacaan Islam terhadap sosok Talut menutup ruang bagi narasi saling meniadakan antar tokoh suci. Tidak ada kebutuhan untuk meruntuhkan satu figur demi meninggikan yang lain. Setiap nabi dan pemimpin ditempatkan sesuai porsinya masing-masing. Inilah yang membedakan bantahan ilmuwan Muslim dari sekadar pembelaan emosional. Ia berdiri di atas prinsip wahyu keadilan dan konsistensi moral yang menjadikan sejarah bukan arena kutukan, tetapi sarana memahami hikmah Allah dalam perjalanan umat manusia. Dalam kelanjutan penelaahan, para akademisi Muslim juga mengaitkan kisah Talut dengan konsep tanggung jawab spiritual dalam kepemimpinan. Mereka menegaskan bahwa keberhasilan seorang pemimpin dalam pandangan Islam tidak selalu diukur dari stabilitas politik jangka panjang atau popularitas di mata rakyat. Ukuran utamanya adalah kesungguhan menjalankan perintah Tuhan meskipun menghadapi penolakan dan tekanan. Dalam kerangka ini, Talut tampil sebagai figur yang memikul amanah berat di tengah masyarakat yang rapuh keyakinannya. Penilaian terhadap dirinya tidak dibangun atas hasil akhir semata, tetapi atas proses ketaatan yang ia tempuh. Para ilmuwan Muslim juga menolak pendekatan dramatik yang menjadikan konflik pribadi sebagai inti sejarah suci. Mereka menilai bahwa penekanan berlebihan pada rasa iri dan permusuhan justru mengaburkan pesan utama wahyu. Dalam kisah Talut, tidak ditemukan eksploitasi emosi atau intrik batin yang berlarut-larut. Al-Quran menghadirkan peristiwa secara proporsional agar perhatian pembaca tertuju pada pelajaran iman dan kesabaran. Pendekatan ini secara tidak langsung mengkritik tradisi yang menjadikan tokoh terdahulu sebagai bahan narasi tragis demi kepentingan teologis tertentu. Dalam kajian lintas agama, para pemikir Muslim juga menegaskan bahwa perbedaan sudut pandang ini bukan sekadar soal cerita, tetapi soal pandangan tentang Tuhan itu sendiri. Dalam Islam, Allah tidak digambarkan mudah mencabut karunia dan menjatuhkan kutukan tanpa hikmah yang jelas. Ketetapan Allah selalu terkait dengan keadilan dan tujuan pendidikan bagi umat. Oleh sebab itu, gambaran raja yang dipilih lalu ditinggalkan tanpa alasan yang terang dianggap tidak sejalan dengan konsep
ketuhanan dalam Islam. Kisah Talut justru memperlihatkan kesinambungan antara pilihan ilahi ujian dan pertolongan. Lebih jauh lagi, kisah ini dijadikan oleh ulama sebagai bantahan terhadap kecenderungan mengultuskan figur tertentu sambil menafikan yang lain. Islam mengajarkan keseimbangan antara penghormatan dan evaluasi. Talut dihormati sebagai pemimpin yang ditunjuk Allah, namun tetap manusia yang menghadapi keterbatasan. Dengan cara ini, umat diajarkan untuk tidak menggantungkan iman pada tokoh, tetapi pada nilai-nilai kebenaran yang dibawa wahyu. Prinsip ini membuat Islam mampu berdiri kritis tanpa harus menghancurkan reputasi sejarah. Pada akhirnya, pembacaan Islam terhadap sosok Talut membuka ruang pemahaman yang lebih luas tentang sejarah kenabian dan kepemimpinan. Ia membebaskan masa lalu dari narasi hitam putih dan mengembalikannya pada spektrum ujian dan tanggung jawab. Bantahan ilmuwan Muslim terhadap klaim Yahudi dan Kristen bukanlah penolakan emosional, tetapi koreksi metodologis yang menempatkan wahyu sebagai sumber utama penilaian. Dengan pendekatan ini, sosok raja pertama Bani Israel tidak lagi dipandang sebagai simbol kutukan atau permusuhan, melainkan sebagai bagian dari rencana ilahi yang syarat hikmah bagi siapapun yang mau merenungkannya.